Shalom, perkenalkan nama saya Erlin Kalilapiga, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan membuat video singkat tentang materi yang akan saya bawakan dalam mata kuliah Komunikasi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi yang efektif sebagai acuan atau sebagai penugasan untuk ujian akhir semester 3. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi yang efektif. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bahwa komunikasi yang efektif dikatakan efektif jika komunikan atau penerima pesan mampu menangkap pesan dari komunikator atau yang menyampaikan pesan sesuai dengan maksud dalam berkomunikasi. Nah, efektif dalam pembelajaran dapat diterapkan apakah siswa dapat memahami materi yang diberikan sampai kepada siswa dapat menjelaskan kembali. Nah, di sini ada beberapa tanggung jawab seorang guru dalam menyampaikan dalam komunikasi pembelajaran. Yang pertama, komunikator yang andal, menjadi seorang inspirator bagi siswa atau yang menjadi motivasi bagi seorang siswa. Nah, yang pertama-tama guru harus melakukan persiapan dari rumah ketika hendak mau belajar. Nah, di sini guru akan menyusun beberapa alur atau rencana-rencana pembelajaran dalam kelas agar tidak membosankan siswa dalam belajar. Yang kedua, guru menyiapkan alat-alat yang akan dipakai dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut, tanggung jawab yang kedua adalah ajukan pertanyaan. Nah, di sini guru menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada siswa sehingga siswa dapat merangsang untuk berpikir kritis, sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam kelas atau aktif dalam menyampaikan setiap pendapat ide yang mereka sampaikan dalam kelas. Nah, dalam menyampaikan pertanyaan ini, guru tidak harus berfokus pada satu siswa saja, tetapi guru harus menghargai setiap jawaban yang disampaikan oleh para siswa. Apapun itu, walaupun salah, guru harus tetap memperhatikan, sehingga di sini menghargai siswa dalam berkomunikasi. Yang ketiga, terapkan metode diskusi. Nah, di sini guru dalam pembelajaran dalam kelas harus ada yang namanya diskusi, di mana ketika anak-anak akan dibentuk dalam beberapa kelompok sehingga membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan siswa diharapkan untuk mendiskusikan materi yang akan dipelajari atau yang diberikan oleh guru. Nah, dengan metode ini guru bisa dapat melihat siswa yang aktif dalam belajar, dan guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan atau ide gagasan yang mereka sampaikan. Yang berikut, menerapkan metode perdebatan. Nah, dalam suatu diskusi, dalam suatu kelompok, ketika seorang guru mengajar, pasti ada yang namanya perdebatan. Nah, bagaimana kita seorang guru menerapkan sistem atau metode perdebatan ini sehingga debat argumentasi, artinya di mana para siswa menyampaikan apa yang mereka pahami dari materi yang mereka pelajari. Nah, di sini bisa dilakukan antara kelompok A dan kelompok B, sehingga para siswa bisa berargumentasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga siswa dapat meningkatkan cara berbicara mereka di depan umum dan mempertahankan pendapat yang menurut mereka benar dan saling percaya antara anggota kelompok dalam kelompok. Yang berikut, mengembangkan metode presentasi. Nah, kegiatan berbicara di depan banyak orang dengan menyajikan materi yang telah dipersiapkan. Nah, waktu presentasi sesuai dengan tingkatan sekolah. Contohnya di SD berapa menit yang akan
diberikan kepada SD atau SMP untuk menyampaikan hasil presentasi. Nah, di sini bisa melatih siswa untuk berbicara di depan umum dan melatih mereka untuk menguasai materi yang mereka akan presentasikan. Yang keenam adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, guru ketika siswa melakukan presentasi atau menyampaikan pendapat, gagasan, atau menyampaikan yang dinamakan komunikasi, menyampaikan pesan, berarti guru harus menjadi guru yang mendengar, menjadi pendengar yang baik. Artinya mendengar untuk mengerti apa yang dikatakan oleh siswa, dan dari situ guru dapat menjadi pendengar aktif untuk memberikan respon yang tepat kepada siswa dengan mendengar dengan sikap hati yang benar agar bisa memahami pesan-pesan di balik setiap kalimat. Yang berikut memberikan umpan balik. Nah, dalam bentuk penguatan terhadap jawaban, maka guru harus meluruskan atau menjelaskan kembali apa pendapat daripada siswa, sehingga jika ada jawaban yang keliru, guru harus bisa meluruskan kembali sehingga siswa bisa dapat memahami apa yang disampaikan oleh teman mereka dan memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan presentasi. Yang berikut lakukan pengulangan, di mana guru harus melakukan pengulangan materi terhadap siswa agar siswa dapat memahami dan mengingat materi yang mereka telah pelajari hari ini, dan dengan melakukan pengulangan atau menekan kembali materi-materi yang sangat penting sehingga siswa bisa mengingat ketika ditanya pada hari berikutnya mereka bisa menjawab. Oh, ternyata kita sebagai seorang guru bisa mengetahui bahwa siswa memahami apa yang disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikut, pilihlah topik yang relevan. Nah, topik yang relevan dan kontekstual itu dengan kehidupan pemuda atau remaja, agar siswa lebih mudah menerima dan komunikasi terjalin efektif. Contohnya dalam dunia pendidikan di sekolah menengah pertama atau SMP, kita bisa menentukan topik apa yang harus dibahas dalam suatu kelas atau dalam mengajarkan siswa SMP, sehingga adanya komunikasi yang efektif sehingga siswa dapat menyampaikan pendapat mereka atau pandangan mereka mengenai materi yang akan disampaikan oleh guru. Yang berikut, menyajikan materi penting untuk seperti konsep utama dan topik diskusi. Nah, seorang guru pasti menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa, sehingga seorang guru harus perlu menyampaikan topik utama atau materi yang akan dibahas hari ini atau topik diskusi yang akan dilakukan oleh siswa, sehingga siswa bisa memahami arah kemana pembelajaran hari ini. Nah, dari 9 tanggung jawab atau 9 komunikasi yang efektif ini, maka seorang guru harus menguasai 9 poin ini, sehingga dalam melakukan pembelajaran dalam suatu dunia pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, atau yang sederajat, bisa menjalin komunikasi yang baik dengan antara guru dengan siswa. Dan berikut saya juga akan memaparkan materi 3 arah komunikasi. Nah, di sini juga sangat berperan dalam dunia pendidikan. Contohnya berikut adalah 3 arah komunikasi yang akan saya sampaikan lewat video ini. Yang pertama itu downward communication atau komunikasi yang dari bawah. Nah, komunikasi ini adalah suatu penyampaian informasi dari bawah ke atasan. Nah, komunikasi ini dalam suatu perusahaan atau dalam suatu dunia pendidikan pasti memiliki yang namanya atasan dan bawahan. Nah, bawahan ini yang akan menyampaikan beberapa hal penting yang didapatkan dalam dunia pendidikan untuk disampaikan kepada atasan, sehingga atasan bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di dunia pendidikan. Begitu juga dengan guru. Ketika guru mendapatkan
informasi dari atasan, guru akan menyampaikan kepada siswa, sehingga siswa mengetahui perubahan-perubahan, contoh perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah arah komunikasi, upward communication, yaitu komunikasi dari atas, yang artinya komunikasi ini disampaikan suatu informasi dari atas ke bawahan. Contohnya ketika dalam dunia pendidikan atau dalam dunia kerja, perusahaan, contohnya kantor dan lain sebagainya, pasti ada yang namanya atasan. Nah, atasan ini akan menyampaikan informasi penting tentang suatu informasi yang akan membangun suatu organisasi, atau dalam dunia pendidikan kepala sekolah untuk menghasilkan standar pendidikan yang baik, maka seorang pemimpin atau kepala sekolah akan menyampaikan beberapa hal penting kepada guru. Nah, ini yang dinamakan komunikasi dari atas. Di sini bisa terdapat ada komunikasi antara kepala dan bawahan. Nah, komunikasi ini sangat baik dalam dunia pendidikan, sehingga ada komunikasi yang efektif antara guru dengan kepala sekolah, atau antara kepala pimpinan atau atasan atau bawahan. Yang berikut, yang ketiga adalah horizontal communication. Nah, di sini kita tahu dulu bahwa komunikasi ini adalah bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Nah, kenapa dikatakan sebagai komunikasi antara individu dengan individu? Nah, ketika dalam suatu ruangan atau suatu kelas, antara peserta didik dengan peserta didik, guru dengan guru, atasan dengan atasan. Nah, di sini ada komunikasi horizontal. Nah, di mana siswa dengan siswa dalam suatu kelas akan menyampaikan gagasan mereka atau pendapat mereka tentang suatu materi yang mereka pelajari, sehingga terjadi komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah suatu komunikasi yang dikatakan efektif jika ketika seorang komunikan atau yang menyampaikan pesan, komunikator yang akan menyampaikan pesan yang penting kepada khalayak ramai atau kepada siswa dalam dunia pendidikan, dapat dan komunikan atau penerima pesan itu dapat memahami atau menangkap pesan dari informasi yang disampaikan oleh contohnya seorang guru menyampaikan pesan-pesan dalam dunia pendidikan atau pesan-pesan dari atasan kepada siswa. Nah, guru ini bertindak sebagai komunikasi atau komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dan para murid atau siswa dalam suatu lingkungan sekolah ini adalah yang menjadi sebagai komunikan atau penerima pesan. Nah, siswa ini bisa memahami atau menangkap suatu pesan yang disampaikan daripada guru itu. Nah, di sini juga saya dapat simpulkan bahwa tiga arah komunikasi ini sangatlah baik digunakan dalam dunia pendidikan. Mungkin sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan penyampaian materi. Dan mungkin dalam menyampaikan materi ini saya belum begitu menguasai materi dan saya masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan, dan saran serta kritik demi perbaikan video berikutnya saya terima dengan rendah hati. Shalom, terima kasih.